Dokumentasi testing mobile Asus E203M dengan prosesor Intel Celeron, RAM internal 2 GB untuk pengemasan tanggal 26 Mei 2025. Oke, mainboard sendiri masih tersedia dengan perangkat terinstall. Kita ada SSD, baterai, board audio dan USB, touchpad, speaker, keyboard, fleksibel LCD, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu mobil menggunakan power dari baterai sebelum kita melakukan tes charging. Kita tekan tombol power. Oke, mobil nyala. Mobil booting. Ya, mobil running, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk segel, kita segel di area sini. Ya, untuk mainboardnya dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Oke, kita cek nanti untuk semua fungsionalnya. Ya, mobil sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Nah, siapkan dulu untuk chargernya. Right. Chargernya mana? Oke. Nah, close dulu. Untuk pertama kita cek navigasinya dulu untuk fungsional kursor atau touchpad berfungsi. Kemudian untuk fungsional keyboard kita tekan tombol start. Keyboard juga berfungsi. Kemudian kita tes untuk tes charging, cek persentase baterai. Baterai di 92%, kita colokkan cas. Oke, indikator cas nyala warna merah. Notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu, kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXD ya. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model VivoBook E203MAH dengan prosesor Intel Celeron N4000, memori terinstall 2 GB. Dengan display adaptor ada Intel HD Graphics 5600. Sound input ada speaker Altec audio dan pattern input ada mouse, keyboard, D2C device dan Asus wireless radio control. Oke, untuk spesifikasi cukup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust brightness. Tes display adaptor oke. Tes fungsional display adaptor oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. LCD sudah nyala, tinggal kamera. Untuk kamera kita buka lewat start, pilih kamera. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional fleksibel LCD oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional audio atau speaker. Kita untuk tes audio menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk speakernya. Kita adjust untuk volumenya. Untuk speaker nyala atau bunyi. Ya, untuk speakernya. Adjust untuk volume. Tes audio oke, tes fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional hardware atau WiFi card untuk jaringan. Kita tes di konektivitas. Jaringan terdeteksi dan jaringan sudah terkoneksi. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes WiFi card oke. Untuk WiFi cardnya kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional hardware port USB. Untuk tes fungsional port USB kita buka lewat File Explorer.
Kita pilih disk PC. Oke, untuk tes port USB kita menggunakan flash disk. Kita tes dulu di port USB utama di mainboard. Tes port USB 1. Tes port USB 1 oke, USB terbaca. Kita eject. Tes port USB kedua di secondary port. Port USB kedua juga oke, secondary port oke, USB terbaca. Tes port USB oke, kita eject untuk flash disknya. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai naik di 95%, 5 menit untuk full charging, naik di 96%. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai 96%. Kita coba untuk fungsional keyboard dengan tekan Alt F4. Ya, kita enter. Oke. Tes mainboard Asus E203M dengan prosesor Intel Celeron N4000, RAM internal 2GB. Tertes oke. Mobo siap kirim.